Selamat siang semuanya. Namaku Jenny. Aku adalah siswi kelas 6 dari SD 3 Bahasa Rukun Harapan Jember. Pernahkah kalian mendengarkan nama seorang pahlawan yang bernama Letkol Muhammad Sroeji? Awalnya aku tidak tahu siapa nama orang itu. Tetapi pada akhirnya aku pun tahu. Nah, begini ceritanya. Di bulan Agustus lalu, aku mendapat tugas untuk menceritakan sesosok pahlawan yang berjasa bagi bangsa Indonesia. Dan seketika itu pun, aku berkata di dalam hati, "Duh, kisah pahlawan, kenapa gak topik yang lain sih? Pasti membosankan." Seorang pahlawan yang sangat hebat loh. Namanya Namanya adalah Letkol Muhammad Sroeji. Yes, akhirnya aku mendapat ide untuk tugas sekolahku. Sore harinya, aku mencari sumber informasi mengenai Letkol Sroeji dari internet. Aku sangat terharu dan bangga akan kisah perjuangan Letkol Sroeji. Bahkan ada sebuah video drama tentang kisah perjuangan Letkol Sroeji di alun-alun Jember loh. Setelah menonton videonya, aku pun bertambah semangat untuk menyelesaikan tugas sekolahku. Di hari berikutnya, ibu guru memanggilku ke ruangannya dan berkata, "Jenny, lembar tugasmu sangat menginspirasi. Ibu ingin di hari Senin depan nanti ketika upacara bendera, Jenny ceritakan kisah ini ya." Aku pun terkejut dan berkata, "Baik Bu, saya akan berusaha sebaik mungkin." Hari Senin pun tiba. Kala itu perasaanku pada 1 Februari 1915. Tumbuh sebagai sosok yang kuat dan peduli akan sekitarnya. Pada tahun 1943, ia memulai karirnya sebagai tentara yang berjuang demi rakyat Indonesia. Meski baru beberapa tahun bertugas, Letkol Sroeji sudah menjadi musuh nomor 1 oleh militer Belanda. Ia tak pernah takut terhadap Belanda. Ia terus berjuang untuk mempertahankan apa yang menjadi hak milik rakyat Indonesia. Sampai puncaknya, pada hari Selasa 8 Februari 1949, Letkol Sroeji yang merupakan komandan Brigade 3 Damar Wulan itu pun mengamuk bagaikan banteng ketaton. Seorang prajurit datang terengah-engah dan berkata, "Belanda datang, Pak!" Letkol Sroeji pun terdiam. Ia melihat keadaan prajuritnya dan berkata, "Adakan perlawanan!" "Siap, kerjakan!" jawab prajurit tersebut. Alih-alih mendapat pengamanan, Letkol Sroeji saat itu justru terjun langsung memimpin perlawanan terhadap agresi militer Belanda di Desa Karangkedaung, Jember. Ia menggenggam pistol di tangannya dan maju melawan militer Belanda bersama rekannya yang bernama Dr. Subandi. Sebutir peluru panas mengenai pundak kirinya dan membuatnya jatuh terlungkup. "Kur, saya kena!" teriaknya sambil memanggil pengawalnya yang bernama M. Abdul Syukur. Abdul Syukur dan Dr. Subandi memapah Letkol Sroeji ke tempat yang lebih aman. Namun, sebutir peluru panas lainnya mengenai Dr. Subandi dan tewas di medan perang. Seketika itu pun, Letkol Sroeji yang sedang terluka seperti mendapat kekuatan kembali. Ia bangkit berdiri, menggenggam pistol dan mulai menembakkannya ke arah tentara Belanda seraya berkata, "Mati boleh dah, mati bagus dah." Tetaplah berdoa kepada Tuhan dan berbakti kepada orang tua dan sesama.
Saya Jenny Meisya Adinanto. Terima kasih, sampai jumpa.